rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wansurhum ala mu'addin ya rabbi ikhtim lana minka min khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah alladzi ja'ala as-salimin minal 'abidin wal faizin wa 'adahum ila al-fitrati dinil qadim. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون. فقال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Aidin aidat rahimakumullah. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh kemuliaan, yang penuh dengan keberkahan, hari kemenangan hamba-hamba Allah dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dengan harapan kumpulnya kita dosa-dosa kita yang kecil, yang zahir dan batin, semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih, suci, tanpa noda, tanpa dosa, yang kita berharap dan berdoa sebelum tahunnya akan datang Allah pertemukan kita dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Amin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah tercurah kepada sang Rasul pilihan, manusia budiman, insan figur panutan, profil yang menawan hati setiap insan, manusia yang paling manis tutur katanya, paling baik budi bahasanya, paling santun perilakunya, paling khusus salatnya, paling tekun zikirnya, paling sayang kepada anak yatim piatu. Siapa lagi kalau bukan pemimpin dunia akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita di hari kiamat mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah
hadirat rahimahullah. Ada 3 kelompok manusia di hari Idul Fitri yang mengalami sebuah kerugian. Di antara 3 kelompok yang mengalami kerugian dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, yang pertama disebutkan oleh baginda Rasul, raghima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Disebut nama aku, tapi orang itu tidak mau membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang kedua, rajulun dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla an yughfara lahu. Ada seseorang yang berjumpa di Ramadan, selesai Ramadan orang ini belum diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa rajul indahu abawahu aw ahaduma falam yadirrahuma bihaqqihima yadkhulu bisadadihi jannah. Ada orang yang berjumpa dengan ayah ibunya atau salah satu keduanya, namun orang ini belum sempat berbuat baik kepada ayah ibunya yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Pada poin yang pertama Rasul sampaikan orang yang rugi adalah yang bila disebut nama Rasulullah dia tidak mau baca salawat, sedangkan Allah perintahkan kita baca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allah saja bersalawat, malaikat pun bersalawat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW sebagai tanda cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang bakhil, orang yang pelit itu dia enggan membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, wa rajulan dakhala 'alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla an yughfara lahu. Orang yang rugi besar adalah orang yang ketika dia dipertemukan dengan bulan Ramadan, sempurna Ramadan, orang ini belum diampuni Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang mengaku Islam, banyak saudara-saudara kita yang ketika datang Ramadan, berjumpa Ramadan, ia abaikan perintah Allah, ia tidak melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan. Bahkan yang lebih parah lagi ketika dia bermaksiat kepada Allah, dia makan di tempat-tempat umum tanpa menghormati orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Bahkan dia tidak menghormati orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, yang abaikan 1 bulan Ramadan tanpa sama sekali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu sangat rugi. Di akhir Ramadan sampai hari Idul Fitri belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirin rahimahullah berbahagia. Allah pertemukan Ramadan, siangnya kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita dilatih kesabaran, kita dilatih kejujuran, kita dilatih istiqomah, kita dilatih kedisiplinan. 11 bulan yang akan datang kita amalkan pelajaran-pelajaran yang ada di bulan suci Ramadan. Malamnya kita sholat tarawih, entah kita membaca Al-Quran, entah kita bersedekah, entah kita menyantuni anak-anak yatim piatu dan orang-orang mustad'afin, kaum lemah du'afa. Orang yang semacam ini sangat beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pantas hari ini kita diwisuda oleh Allah Subhanahu wa taala, dilantik oleh Allah menjadi manusia insan fitri yang kembali kepada Allah, kembali suci, minal aidin wal fa'il. Kita bagian daripada orang-orang yang kembali kepada Allah, kembali suci, dan orang-orang yang meraih keberuntungan. Apa keberuntungannya? Allah berikan ampunan, Allah berikan pahala yang melimpah ruah buat orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yang terakhir,
Sebagai penutup daripada khutbah yang singkat di hari Idul Fitri, kata Rasulullah, orang yang rugi adalah rajulun indahu abawahu. Ada seseorang yang berjumpa dengan ayah ibunya, ahadahuma, atau salah satu keduanya, falam ya'mal bihaqqihima, tapi sama sekali orang itu belum sama sekali berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Hadirin, hari yang sangat terharu bagi kita adalah hari raya Idul Fitri. Selesai kita sholat, selesai khutbah terlaksana, kita pulang ke rumah kita masing-masing. Apa yang kita lakukan? Tidak lain tidak bukan adalah melihat wajah ayah ibu kita yang masih ada hari ini. Dan lebih celaka lagi, bahwa hari ini masih ada anak-anak yang durhaka kepada ayah ibunya. Maka orang ini, anak ini haram mencium aroma surga yang begitu wanginya buat orang-orang yang durhaka kepada ayah ibunya. Pantas seorang sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah, ya Rasul, siapa orang yang pantas saya muliakan di atas dunia ini ya Rasulullah? Ibu. Siapa lagi ya Rasul? Ibu. Siapa lagi ya Rasul? Ibu. Siapa lagi ya Rasul? Ayah. Rasul ucapkan ibu, ibu, ibu. Kenapa Rasul mengingatkan kepada kita yang mengandung kita selama 9 bulan dalam keadaan letih dan lemah? Yang kedua, diingatkan oleh Rasul yang melahirkan kita, yang bertaruhkan nyawanya satu-satunya, berbuah keringat, bersimpah darah, bermandikan air mata. Siapa? Ibu. Yang ketiga, yang menyusui kita, mengajarkan bahasa cinta, ibu. Baru ayah. Kita orang yang merasa hebat, merasa sukses hari ini bukan karena ilmu kita, bukan karena kepandaian kita, tapi karena doa orang tua kita, ayah ibu kita di keheningan malam menetes air mata, jatuh di atas sajadahnya, memohon munajat kepada Allah, ya Rabb, panjangkan usia anak saya, berikan kesuksesan dunia dan akhirat. Ini yang menyebabkan kita hadir saat dan detik ini, doa orang tua. Tapi apa yang terjadi? Kadang kita merasa sombong, suka memaki-maki orang tua kita, membentak-bentak orang tua kita, membuat sakit hati orang tua kita, yang menyebabkan kita mengharamkan masuk ke dalam surga. Sebagai penutup hadis rahimahullah, ada satu kisah, ada seorang pemuda yang bernama Alqamah, rajin ibadat, puasa Senin Kamis, berzikir kepada Allah, sholat berjamaah. Tapi menjelang detik-detik terakhirnya beliau meninggal dunia, beliau tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal ahli ibadah, padahal ahli zikir. Kenapa bisa meninggal dunia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Sahabat berkumpul di rumah pemuda itu. Rasul bertanya kepada istrinya, wahai istri Alqamah, apakah orang tuanya masih ada? Apakah ayahnya masih ada? Apa kata istrinya? Wahai Rasulullah, ayahnya sudah meninggal dunia di medan perang bersama Rasulullah. Sementara ibunya tidak ridho dengan anaknya Alqamah karena perlakuan kasarnya Alqamah kepada ibunya. Maka Rasulullah SAW perintahkan Bilal bin Rabah, ya Bilal, kau datang ke rumah ibu Alqamah, sampaikan salamku kepadanya. Berangkatlah Bilal bin Rabah kepada ibu Alqamah. Kata Bilal bin Rabah, wahai anak ibu sedang diambang sakratul maut, lidahnya berat mengucapkan la ilaha illallah. Mungkin ada kesalahan dengan sang ibu. Apa jawab sang ibu? Ya Bilal bin Rabah, sampaikan salam kepada Rasul
air susuku diminum oleh Alqamah. Saya tidak senang kepada anakku Alqamah. Hadirin, ternyata sang ibu tidak senang kepada anaknya Alqamah. Disampaikan salam ini kepada Rasulullah bin Rabi', ya Rasulullah, ibunya enggan datang, tidak mau melihat anaknya yang diambang sakratul maut. Maka Rasulullah mengumumkan kepada seluruh para sahabatnya, wahai sahabatku sayang, wahai genangan air mataku pelipur lara dalam duka, mari kita kumpulkan kayu bakar, kita bakar Alqamah di dunia saja, sebelum dia bakar di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita ini sampai kepada sang ibu. Apa yang terjadi? Sang ibu langsung bergegas berlari-lari dengan cepat, memanggil Rasulullah. Dapat informasi bahwa anaknya akan dibakar oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Apa yang sang ibu katakan? Ya Rasulullah, berteriak-teriak histeris ibunya ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan kau bakar anakku, jangan kau bakar buah hatiku ya Rasulullah. Hari ini aku ridho kepada anakku. Ketika sang ibu mengatakan sudah ridho kepada anaknya Alqamah, apa yang terjadi? Alqamah yang begitu berat mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ridho sang ibu, yang akhirnya sang Alqamah ini bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ridho Allah, ridho Allah fi ridho walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Selepas sholat Idul Fitri ini, kita datangi orang tua kita cium tangannya, kita peluk badannya, kita tuangkan air mata kita mohon ridha, mohon maafnya karena kesalahan kita selama ini kepada ayah ibu kita. Kita yakin hari ini belum bisa membalas jasa orang tua kita, sekalipun kita ajak ibu kita, ayah kita berangkat haji, belum bisa membalas jasa kedua orang tua. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya hari ini hari yang penuh kemenangan, hari yang penuh keberkahan ini. Semua ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hadir semua ini Allah jadikan anak-anak yang berbakti kepada ayah ibu kita. Bahwa kunci sukses hidup di dunia ini adalah ridho orang tua kita. Ridho fi ridho walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, murka Allah ada pada murka Allah. Mudah-mudahan khutbah yang segini bermanfaat buat semua Nabi ya Rabbal Alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وعلم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد العباد واشرف العباد سيد الاعراب والعجم والامام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله حق حمده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الوفي بعهده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعده. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم واستغفروا مغفرة ربكم لعلكم تفلحون. فقال تعالى جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض الله عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والقرابة برسول أجمعين والتابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.